Goes that way. How do you deal with all of these changes? Obviously, that's not part of the plan. Yeah, it's difficult dealing with Raider managers. They're I was one myself and I didn't. Rivalitas antara Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte kini menjadi topik utama di kalangan pengamat balap dunia. Keduanya dianggap sebagai dua talenta muda paling berbahaya di level junior yang siap meramaikan Moto3. Namun munculnya perdebatan besar tentang kemana arah masa depan mereka. Mantan rider MotoGP Michael Laverty melontarkan kecaman keras kepada KTM terkait rumor yang menyebut Veda berpeluang direkrut pabrikan Austria tersebut. Menurut Laverty, merekrut Veda hanya untuk ditempatkan sebagai pelapis Uriarte adalah langkah keliru yang bisa merugikan perkembangan salah satu rider paling menjanjikan dari Asia itu. Rivalitas besar ini tidak boleh ditempatkan dalam satu garasi. Veda dan Uriarte harus berada di pabrikan berbeda agar keduanya bisa berkembang dengan paket motor terbaik masing-masing. Kalau KTM hanya ingin menjadikan Veda sebagai pelapis Uriarte itu sebuah kesalahan besar, tegas Laverty. Pernyataan ini langsung memanaskan situasi. Banyak pihak menilai rivalitas Veda Uriarte justru akan memberi warna tersendiri jika mereka ditempatkan di tim yang berbeda. Dengan begitu, persaingan mereka bisa benar-benar terbuka di lintasan, tanpa ada bayang-bayang status anak emas atau rider prioritas dari pabrikan tertentu. Laverty menambahkan Veda punya kualitas sebagai rider utama, bukan sekedar pendukung. Dengan gaya balap agresif, mental tangguh, serta daya tarik besar bagi sponsor, ia berhak mendapatkan posisi setara dengan Uriarte, bahkan lebih jika performanya konsisten. Kini bola panas ada di tangan KTM. Apakah mereka benar-benar serius membangun dua bintang muda dalam satu tim, atau justru memberi jalan bagi Veda untuk mencari pabrikan lain yang siap menempatkannya sebagai pilar utama proyek Moto3? Yang jelas, rivalitas Veda dan Uriarte adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu publik. Semua mata kini tertuju apakah duel mereka akan terjadi dalam satu garasi atau justru meledak lebih besar jika dipertemukan di lintasan dengan bendera pabrikan berbeda. Jurnalis Italia Rosario Triolo resmi umumkan Veda akan debut bersama Honda Asia di Moto3. Kabar besar datang dari dunia balap internasional. Jurnalis Italia kenamaan Rosario Triolo resmi mengumumkan bahwa Veda Ega Pratama akan menjalani debutnya di ajang Moto3 musim depan bersama Honda Tim Asia. Dalam laporan eksklusifnya, Triolo menyebut Veda akan menggantikan posisi rider Thailand Taxkron Buasri yang kontraknya tidak akan diperpanjang. Pengumuman ini sekaligus menegaskan rumor yang selama berminggu-minggu beredar di paddock. Veda yang tampil gemilang di acara Red Bull Rookies Cup dan berbagai berkompetisi junior Eropa akhirnya mendapatkan jalan resmi menuju panggung dunia Moto3. Bagi Honda Asia, perekrutan Veda bukan hanya sekedar regenerasi. Mereka ingin membawa wajah baru yang lebih segar dengan talenta besar dari Asia Tenggara. Sementara bagi publik Indonesia, kabar ini tentu menjadi sejarah penting. Putra bangsa akhirnya menapaki level Grand Prix dengan status penuh. Keputusan menggantikan Taxkron Buasri juga dianggap langkah berani. Buasri yang sudah lebih dulu mendapatkan kesempatan di Moto3 dianggap belum mampu menunjukkan konsistensi performa, sehingga posisinya kini resmi diambil alih oleh Veda. Triolo menekankan bahwa masuknya Veda akan membawa ekspektasi besar. Talenta muda asal Indonesia ini memiliki gaya balap agresif, insting alami, serta popularitas tinggi yang mampu menarik sponsor baru. Dengan itu, Honda Asia berharap bisa menggabungkan performa dan nilai komersial demi bersaing di level tertinggi. Meski begitu, tantangan besar sudah menanti. Honda Asia dikenal bukan tim dengan paket motor paling kompetitif di Moto3. Pertanyaan besarnya, apakah mereka mampu memberi dukungan penuh untuk memastikan potensi emas Veda tidak terbuang sia-sia? Satu hal yang pasti, pengumuman resmi dari Rosario Triolo ini menjadi titik balik penting. Veda Ega Pratama kini benar-benar masuk ke Moto3, sebuah langkah besar menuju mimpi menjadi juara dunia. Dengan nilai jual Veda yang tinggi, dia harus berani meminta paket motor yang kompetitif. Kehadiran Veda Ega Pratama di kancah internasional terus menjadi perbincangan hangat.
Bukan hanya karena bakat alaminya yang memukau, tetapi juga karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Popularitas Veda di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, membuatnya menjadi magnet sponsor dan aset besar bagi tim manapun yang merekrutnya. Namun dibalik itu semua, banyak pengamat menilai Veda tidak boleh hanya puas dengan status sebagai rider Asia yang membawa nilai komersial besar. Ia harus berani meminta paket motor yang kompetitif agar potensi emasnya bisa berkembang maksimal. Tanpa motor yang mumpuni, nilai jual dan daya tarik sponsor yang dibawa Veda bisa sia-sia, karena performanya di lintasan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Sejarah menunjukkan banyak rider Asia yang akhirnya tenggelam, bukan karena kurang bakat, melainkan karena terjebak di tim dengan motor yang tidak kompetitif. Dengan posisinya saat ini, Veda justru berada di atas angin. Popularitasnya membuat tim sangat membutuhkan dirinya, dan inilah momen yang tepat untuk menegaskan syarat motor kompetitif sebagai syarat utama. Jika tidak, nilai komersialnya bisa dipakai tim semata-mata untuk keuntungan bisnis tanpa memberi dukungan teknis maksimal. Sejumlah analis menyebut Veda adalah rider yang bisa menjadi wajah baru Moto3. Namun, untuk itu, ia perlu berada di atas motor yang mampu bersaing di barisan depan, bukan sekedar bertahan di tengah atau berbelakang grid. Dengan kata lain, nilai jual Veda yang tinggi harus banding dengan kualitas motor yang ia tunggangi. Jika berani menuntut hal ini sejak awal, Veda bukan hanya akan dikenal sebagai ikon Asia di Moto3, tapi juga sebagai penantang serius gelar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Jadi menurut kalian, apakah Veda akan bisa bersaing di Moto3 musim depan dengan Honda Asia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.